Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM disertai dengan pencairan bansos sebesar 24,17 triliun rupiah yang dibagi dalam 3 skema. Di Gedung Nusantara II DPR RI, anggota Badan Anggaran DPR RI Marwan Cik Asan menilai, meski pemerintah menyalurkan bansos 24,17 triliun rupiah, kenaikan harga BBM berpotensi mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pasalnya, kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19. Menurut Marwan, hal itu juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang akhirnya berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat pertumbuhan ekonomi kuartal 1 dan 2 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Marwan meminta mekanisme subsidi energi harus dihitung ulang. Pengurangan subsidi, kenaikan BBM, siapapun penerimanya otomatis pasti akan meningkatkan kemiskinan. Pasti. Tinggal kita tunggu saja data BPS nanti. Berapa 100.000 masyarakat yang akan menjadi miskin gara-gara kenaikan BBM ini. Jadi kita sudah berusaha sekuat tenaga beberapa tahun dengan menaikkan anggaran belanja kita. Supaya orang miskin ini makin sedikit. Kita hitung betul dulu subsidi ini. Berapa sih uang yang harus kita gelontorkan kalau supaya BBM ini tidak terlalu memberatkan masyarakat? Berapa? Bandingkan dengan PNN yang kita berikan kepada BUMN yang juga nggak untung-untung. Menyusul kenaikan harga BBM, Kementerian Perhubungan melakukan penyesuaian tarif ojek online dan bus akap kelas ekonomi. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta Kemenhub berlaku adil dan cermat dalam menentukan kenaikan tarif ojek online dan bus akap sehingga tidak ada pihak yang merasa keberatan maupun dirugikan. Di sisi lain, Lasarus mengkritisi kebijakan pemerintah yang telah mengambil kebijakan penentuan tarif ojek online. Hal itu seharusnya diikuti dengan penerapan kebijakan yang mengatur PNBP dari para aplikator transportasi online. Ada kenaikan harga BBM hari ini ya, dan itu pasti berdampaklah kepada biaya personal angkutan online. Kita berharap juga angkutan ini jangan naik terlalu tinggi lah biayanya ya. Ya paling tidak ya cari titik temu yang bagus lah. Pesan kita seperti itu, dihitung secara cermat gitu. Nah kepada aplikator juga gitu, jangan ambil untung terlalu besar dong. Per hari ini juga kita belum tahu nih berapa PNBP yang kita dapat dari aplikator terkait dengan PNBP nih, pendapatan negara bukan pajak dari aplikator. Bisnisnya kan menggunakan jalan ini. Nah kalau jalannya rusak, peran mereka apa? Sementara itu, pelaku usaha angkutan darat juga akan menaikkan tarif setidaknya 25% yang akan dikenakan pada angkutan non-ekonomi maupun yang tarifnya tidak diatur pemerintah. Menanggapi itu, anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri mendesak Kemenhub membuat payung hukum yang jelas sebagai batas kenaikan tarif angkutan umum. Kenaikan tarif angkutan umum harus dihitung secara cermat. Menurut Tamanuri, tarif baru angkutan umum jangan menambah beban masyarakat pasca kenaikan harga BBM, namun juga jangan merugikan pelaku usaha transportasi. Karena masyarakat inilah yang membuat roda perekonomian itu bisa berjalan sebagai harapan. Kalau kita mandek ekonomi kita, maka berarti kondisinya sangat tidak kita inginkan. Nah oleh karena itu, mesti bijaklah. Kita harapkan pemerintah, terutama dari Kementerian Perhubungan, bijak melihat kondisi situasi, melihat juga menyambung-nyambungkannya dengan berbagai sektor, sehingga apa yang diputuskan akan hasilnya bisa diterima di semua pihak. Anggota DPR RI meminta pemerintah memperhatikan kelompok masyarakat yang sebelum kenaikan BBM ada di atas garis kemiskinan dan tidak masuk data bansos. Kebijakan penyesuaian tarif angkutan umum, taksi, dan kendaraan online selain harus seksama, juga harus diikuti pengawasan ketat agar penyesuaian tarif jasa transportasi tidak berlebihan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.